Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Baik. Alhamdulillah baik, Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, memberikan kita kesempatan, kesehatan, keimanan untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita yang insya Allah malam ini kita akan masuk ke latihan terakhir dari serangkaian latihan yang ada pada pelajaran yang ke-15. Insya Allah pada pertemuan kita pekan depan, pertemuan kita selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan membahas materi baru, pelajaran baru yang ke-16 insya Allah. Nah itu mari kita syukuri semua yang Allah berikan, termasuk istiqomah, kemampuan kita untuk terus bertahan, sehingga kita bisa terus mengkaji bahasa Arab Qurani bersama-sama. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk pribadi yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang paling berjasa di dalam membimbing, dalam mengarahkan umat manusia, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan petunjuk yang sudah kita miliki ini terus tersimpan di dalam hati kita, kemudian kita tingkatkan menjadi modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian yang sudah bergabung maupun yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita, marilah pada kesempatan yang mulia ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ibu-ibu, apa sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan latihan yang dal ya. Setelah pada pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa mendalami materi yang ada pada latihan gym ya bersama ibu-ibu bapak sekalian, terutama di bawah ya bersama dengan perjuangan Bu Fauziah kita. Malam hari ini mudah-mudahan kita juga akan berdiskusi, kita akan mendalami, kita akan mengkaji dengan suasana yang ya paling tidak sesemangat pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, kalau bisa bertambah lagi, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu Bapak sekalian, mari untuk mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca ayat ya, kutipan-kutipan ayat yang akan menjadi pokok bahasan kita. Ya, kutipan ayat yang akan menjadi pokok bahasan kita pada kali ini pada latihan dan. Mari ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim.
Ya يا ayyuhalladzina الذين amanu آمنوا atiullaha wa وأطيعوا atiur الرسول rasul wa وأولي ulil الأمر amri منكم minkum. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum illa la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Iya, baik. Itu dia Ibu-ibu, Bapak sekalian, ayat-ayat yang akan menjadi modal kita, akan menjadi landasan kita, patokan kita untuk mendalami, mengkaji lebih lanjut materi-materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, kita awali ibu-ibu bapak sekalian, kita awali yang pertama dengan kutipan ayat dari surah An-Nisa 13. Ya, mari ibu-ibu bapak sekalian ditelaah kembali, seumpama ada yang perlu dijelaskan, seumpama ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu diberikan keterangan lebih lanjut, kita diskusikan terlebih dahulu. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Ya, An-Nisa 13 dan An-Nisa 59 sudah kita pahami ya. Paling tidak artinya kita sudah punya modal untuk memahaminya. Ya, satu pertanyaan ya, ibu-ibu bapak sekalian ya, pertanyaan. Ini sebenarnya saya akan menyiapkan jawaban ini kalau ada yang bertanya tadinya. Kalau ada yang bertanya, tetapi kalau sudah diselesaikan di kalangan ibu-ibu, bapak sekalian, jadi saya tidak kebagian. Kelewatan saya, kesempatan saya dapat pahala dilewatin ya, nanti saingannya banyak, saingannya banyak. Jadi saya yang akan bertanya nih. Ibu-ibu bapak sekalian ya. Guru, saya nanya guru. Telat, maaf. Ya, nanti ya. Nanti Bu kita lanjutkan nanti. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, ya ini bisa sambil latihan menggunakan chat ya, saling latihan menggunakan chat. Ya, masing-masing ya menulis apa yang ditulis. Ini pakai bahasa Latin aja, ya pakai Latin aja, biar tidak kepikiran gimana nulis Arabnya, pakai Latin aja. Tuliskan bahasa Arab. Apa ibu-ibu sekalian yang ditulis? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, katanya bahasa Arab, tapi pakai tulisan Latin. Sebuah kata yang pernah kita pelajari, yang maknanya atau artinya serupa atau sama atau sinonim dengan kata yang kita lingkari. Ya, gitu ya. Silakan dituliskan di kolom chat. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, karena masing-masing sudah berada pada posisi mengerti makna atau arti dari kata-kata yang ada pada pelajaran kita ini, maka selanjutnya kita beri kesempatan kepada ibu-ibu bapak sekalian untuk menyampaikan pemahamannya. An-Nisa 1 orang, nanti setelah An-Nisa 13 1 orang, kita lanjut dengan An-Nisa 59, lalu kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Seumpama nanti kita punya waktu cukup, kita akan lanjutkan dengan pendalaman terhadap pemahaman yang ibu-ibu, bapak sekalian sudah miliki.
Apakah ada untuk An-Nisa 13? Saya Pak Guru boleh? Ya, silakan Pak Hamid. Iya. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah kemenangan yang besar. Iya, oke, bagus. Terima kasih Pak Hamid. Berikutnya An-Nisa 59, silakan. Ya, Pak. Silakan Bu Muti. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian taatilah Allah dan wa atiu rasulah, kalian taatilah Allah, Rasul wa ulil amri minkum. Kalian taatilah Allah, Rasul dan pemimpin dari kalian. Iya, oke, bagus. Terima kasih Pak Hamid. Terima kasih Bu Muti. Kita lanjutkan berikutnya dengan ayat yang akan kita bahas selanjutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Ibu Bapak yang lain. Ada pertanyaannya Pak Guru. Silakan, silakan. Yang ini wa'atiuni, dia ada ni itu jadi artinya jadi apa ya Pak Guru? Ya, baik. Untuk kekompakan kita, mohon dijadikan itu ya, yang saya tampilkan itu sebagai panduan ya. Jadi supaya nyambung. Mohon maaf Bu Kanah ya. Kecilan. Saya nggak pakai ini soalnya. Aduh, gede ini. Apakah An-Nisa 13 atau An-Nisa 59 yang ingin Ibu tanyakan? Oh, kirain yang udah berikutnya Pak Guru. Maaf, enggak yang ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Kana. Oke, kita bisa lanjut ya Ibu-ibu Bapak sekalian. Kita lanjut. Yang akan kita bahas berikutnya adalah itu Asy-Syu'ara 107 sampai 110. 107 sampai 110. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, yang ingin ditanyakan, silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian disampaikan. Itu Pak Guru yang tadi saya pertanyaannya. Wa'atiuni. Iya, baik. Apa pertanyaannya Ibu? Dia kan wa'atiuni. Ni-nya itu berarti apa ya Pak Guru? Itu bunyinya apa? Bunyi terakhirnya. I. Coba Ibu bayangkan ya. Coba Ibu bayangkan. Kalau bunyinya I, kemungkinannya ada huruf apa? Huruf ya. Iya. Kalau ada huruf iya di akhir, itu kira-kira maknanya apa yang pernah kita pelajari? Saya. Nah, itulah dia. Jadi, ya, yang ada di ujungnya itu yang bunyinya I, ya, ujungnya itu bunyi I, itu bisa menjadi penanda bahwa di situ ada makna saya. Oke. Bagaimana Bu Kana? Sudah? Sudah. Kalau Ibu punya pertanyaan lain, sampaikan saja ya, supaya itu menjadi penambahan pengetahuan, wawasan, serta akan ya syukur-syukur bisa mengantarkan kita pada aspek keindahan makna dari bahasa Al-Quran. Oke. Ibu-ibu yang lain ada? Saya boleh nanya Pak Guru? Silakan. Siapa saja boleh. Kalau kemarin kan ada ma sama min ya, itu di ayat yang berikutnya yang baris kedua. Wa ma as'alukum alaihi min ajur. Kalau yang kemarin kan ilmunya itu ada ma sama min, tapi sesudah minnya itu jamak. Nah, kalau ajar ini, kalau yang sejauh saya tahu, ajar itu dia mufrad, dia tunggal, ya, bukan jamak ya gitu. Kalau misalnya ini min ketemu sama yang mufrad ini, yang bukan jamak, yang tunggal, ini artinya ada yang khusus Pak Guru. Oke, baik.
Kira-kira begini ya, kira-kira begini. Min itu kalau diikuti dengan jamak, nah itu ya, itu mengindikasikan apa? Sebagian kecil. Nah, sekarang nih logikanya. Kalau diikuti oleh jamak saja, itu melahirkan makna sedikit, lah apalagi kalau bukan jamak. Gitu. Jadi oke. Jadi logikanya jadi berarti lebih sedikit lagi daripada begitu. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang apa? Berarti sama sekali tidak ada gitu ya kalau itu ya. Ya, kalau apa bahasa Indonesianya? Kalau kita ingin mengatakan itu kalau tadi itu aja, kalau diikuti jamak saja itu bermakna sedikit. Kecil, berarti kalau ini tunggal berarti tidak ada. Kira-kira apa bahasa Indonesianya untuk menunjukkan itu? Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali gitu. Terus apa lagi yang lain? Jarang, Pak. Ya, boleh. Itu idenya Bu Fauziah, jarang. Yang lain? Udah, nggak ada? Ya. Kalau saya, yang saya ingat nih, yang teringat nih oleh saya nih, bukan sebuah kepastian. Saya ingat kata apa? Sedikit pun. Nah, sedikit. Atau apa? Secuil pun. Nah, apalagi tuh bahasa Indonesianya. Yang saya ingat itu kalau saya. Itu. Oke. Sedikit pun. Oke, yang lain silakan. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Ya, silakan Bu Susi, bagaimana? Ini Pak dari kalimat ini saya sebenarnya kalimat ini kan maksudnya ini yang mana Ibu? Belum ada pembahasan dari Bapak ini yang ini Pak wama as'alukum. Nah, saya teringat apakah as'alukum ini sama dengan yang Bapak pernah kasih tahu ke kami itu masalah soal itu loh Pak. Itu sama nggak Pak? Baik, ya. Baik. Yang pertama kita pakai ya. Yang pertama kita tentu bisa menggunakan ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Nanti Ibu bisa jawab sendiri gitu ya. Apa ciri khusus bahasa Arab yang pertama? Terdiri dari 3 huruf dasar. Nah, kira-kira ada nggak 3 huruf yang sama antara yang sedang Ibu amati sekarang dengan yang Ibu ingat? Oh, enggak, beda Pak, beda. Saya tadi lamnya dalam pikiran saya bersatu pada lam itu sepertinya lam itu kepada ya. Maksudnya mungkin apa ya as'alukum. Baik, saya ulang lagi ya. Kalau gitu kita coba ubah panduannya. Yang tadi Ibu ingat kata apa yang pernah kita pelajari tadi? Saya lupa bahasa Arabnya, tapi waktu itu membahas mengenai masalah terus soal katanya ya, gitu loh Pak. Ya, kalau bahasa Arabnya soal gitu ya, kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Sin, hamzah, lam. Baik. Nah, sekarang Ibu amati, ya, Ibu amati kata yang sedang kita diskusikan ini. Apakah di situ terlihat, gitu ya? Apakah terlihat 3 huruf tersebut? Terlihat, tapi hamzahnya ada 2 jadinya, Pak. Apakah Ibu nggak ini, maksud saya mohon maaf ya, saya itu. Jadi tidak apa-apa, karena saya tidak bertanya berapa banyaknya. Yang saya tanyakan ada tidak 3 huruf yang sama. Nah, jadi sampai di situ aja udah gitu ya. Sampai di situ juga sudah. Artinya apa? Kita
tidak selalu sukses memang, kita tidak akan selalu sukses. Tetapi ketika kita sudah punya modal dan modalnya adalah kalau ada 3 huruf yang sama, berarti diduga ada hubungan makna, diduga ada persamaan makna, sudah sampai di situ. Gitu. Ya. Waktu itu ya, waktu itu yang tadi yang kata yang teringat itu maknanya apa? Maknanya? Iya. Saya sih berpikiran apa namanya? Ya soal atau masalah Ya, gitu loh, Pak. Ya, itu soal itu maknanya apa? Soal apa ya? Apa ya soal ya? Atau kita ubah lebih spesifik lagi, sinonimnya apa itu soal? Kasus. Apa ya? Soal. Misalnya ada orang bertanya, berapa soal yang Ibu bisa jawab? Nah, kira-kira ini konteksnya belajar ya, apa? Apa tadi, Ibu? Pertanyaan. Iya, bagus. Nah, coba kalau itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Question. Selain itu? Misalnya, boleh saya bertanya gitu. I ask you and I. Oke, bagus. Coba. Nah, Ibu, ini dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris ini bisa berarti apa selain berarti bertanya? Meminta. Nah, itu dia udah dapat. Oh, oke. Udah, Pak. Udah dapat ya? Sudah usah dilanjutkan, udah. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Meminta kalian. Oke, berikutnya silakan kalau ada ibu-ibu Bapak sekalian ada pertanyaan, ada hal yang perlu kita diskusikan. Nah, ini lebih berasa hidup nih bagi saya daripada menceramahin orang yang sedang terkantuk-kantuk itu mah. Aduh, saya nggak kuat imannya mah kalau ceramahin orang yang terkantuk-kantuk aja. Ini. Pak, saya coba ya, Pak. Mencoba apa, Ibu? Yang ini, yang terjemahan ini. Belum, kita belum. Oh, belum. Belum. Supaya tertib administrasi nih, Bu. Supaya tertib administrasi. Sekarang masih pada momen kita mendiskusikan seumpama ada yang belum dimengerti, seumpama ada yang mau dikonfirmasi, seumpama ada yang ingin didalami. Nanti, sabar ya, Bu. Oke. Nah, baik. Jika demikian, kita lanjutkan berikutnya. Oke, baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, dari yang kita diskusikan tadi itu ya, dari yang tadi diskusikan Ibu-ibu Bapak juga jawab lewat WA maupun lewat chat. Ini menunjukkan, menegaskan kembali bahwa kita kalau ingin akrab, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin mudah memahami bahasa Arab, maka salah satu tipsnya adalah memahami kata tidak cocok kalau hafal mati. Gitu ya. Kita akan ulang-ulang lagi. Memahami makna kata tidak cocok kalau hafal mati. Tidak semua wa itu dan, tidak semua fa itu maka, tidak semua ma itu apa, tidak semua ma itu siapa, tidak semua ma itu apa, tidak semua ala itu atas, tidak semua ila itu ke. Banyak gitu ya. Karena itu ibu-ibu Bapak sekalian ya, mohon kita kita buka hati kita supaya kita ini kita bukan mau menyalahkan masa lalu kita yang gaya belajarnya begitu, atau kita juga bukan mau menyalahkan guru kita atau kita yang belajar di tempat lain kalau belajar gayanya begitu. Enggak, tapi kita ingin memberikan ibu-ibu Bapak sekalian kesempatan atau pengalaman yang berbeda dari yang biasa. Kenapa perlu berbeda? Ya kalau
Kalau sama kan nggak usah dikasih lagi ya, nanti takut jadi kebanyakan stok ya, berbeda. Bahwa, ulangi lagi tadi, bahwa memaknai kata tidak cocok kalau kita hafal mati. Tetapi pilihannya apa? Sebuah kata maknanya bisa berganti, bisa berubah, bisa yang lain lagi ketika konteksnya berbeda. Seperti yang kita temukan ini ya. Ma ketika dalam rangkaian ini dia bermakna tidak atau bukan karena di dalam rangkaian kalimat tersebut ada min. Ini yang baru ini untuk kita ibu-ibu bapak sekalian. Sebelumnya kalau kita ketemu in, ya kalau kita ketemu in, kalau in di mana posisinya kalau in? Depan. Di Di dalam. depan. Di dalam. Makanya kalau orang yang hadir di dalam disebutnya hadirin. Hadirin katanya. Kalau itunya di luar disebut dengan hadir out. Hadir out namanya hadirat. Ya ada in ya. Kalau sebelumnya ketika kita ya, dan ini juga berjuang kan ibu-ibu bapak sekalian untuk mengingat in dulu apa maknanya in? Jika. Nah, dulu kita juga berjuang itu untuk memahami bahwa in maknanya jika. Ya, jika dan kita sering tertukar dengan inna. Nah, gitu ya. Inna, masih ingat ya? Inna apa maknanya inna? Sesungguhnya. Ya, gitu ya. Sering tertukar itu kita dulu, tapi alhamdulillah sudah terima bahwa in itu maknanya dulu bermakna jika. Nah, sekarang in bisa bermakna yang lain. Di sini dalam konteks ini, di dalam pelajaran yang sedang kita kaji, in-nya bisa bermakna tidak. In-nya bermakna tidak. Apa cirinya? Di dalam rangkaian kalimat itu ada illa. Ya. Berarti dia ini mirip juga dengan ini, ibu-ibu. Dulu kan kita ada ilmu kita bahwa ma itu diduga bermakna tidak atau bukan. Kalau dulunya ketika di dalam rangkaian kalimat tersebut diikuti dengan apa? Min dan min. Ya, diikuti dengan min atau diikuti dengan illa. Jadi ma di sini mirip dong ya. Di sini ya untuk sampai ini mirip dalam hal bahwa ma ketika diikuti oleh illa bermakna tidak atau bukan, in juga kalau diikuti oleh illa di dalam rangkaian kalimat itu bisa bermakna tidak atau bukan. Di sini bermakna tidak. Oke, bisa dipahami ibu-ibu apa sekalian? Ya, jadi ini akan jadi jargon kita nih sekarang. Ya, bahwa untuk memahami sebuah kata apa saja secara umum, tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita bahwa itu adalah salah satu maknanya, salah satu artinya. Bisa jadi nanti kita akan menemukan arti-arti yang lain, terutama ketika kita memperhatikan konteks penggunaannya. Nah, baik. Setelah itu, sekarang kita lanjutkan. Tuh, yang tadi Bu Fauziah udah semangat beliau. Silakan Ibu. Nah, silakan. Udah nggak jadi Pak. Silakan Ibu. Iya Pak. Iya, silakan Ibu. Inni lakum rasulum amin. Sesungguhnya aku mengutus untuk kalian orang yang dipercaya. Oke, bagus Ibu. Selanjutnya. Fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Iya, bagus. Silakan dilanjut jika berkenan. Dilanjut, Pak. Ya, boleh Ibu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Janganlah kalian meminta
pahala kepadanya. Tidak ada pahala dari Tuhan semesta alam. Kok gitu? Kecuali ya, tidak ada pahala kecuali dari Tuhan semesta alam. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Fauzia. Nanti kita kesempatan berikutnya kita dalami, ya, kita dalami. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu, apa sekalian, ya, kita lanjutkan. Sekarang yang akan menjadi kajian kita Guru, adalah boleh saya nanya nggak Pak Guru yang tadi? yang tadi pertanyaannya terkait apa, Bu Kana? Terkait terjemahannya. Saya kok beda ya? Tadi kan Oh, nggak memutus, apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kita belum masuk ke sesi pendalaman. Nanti ya kita akan. ya. Dan saya juga ada ini ya. Saya juga merasa bahwa ibu-ibu yang lain juga kemungkinan berbeda ya, kemungkinan berbeda. Ya, tapi kita belum melangkah ke tahap itu. Karena itu mudah-mudahan ini waktu kita cukup ya, di sini lancar, kita bisa mendalami lagi. Silakan ibu-ibu sekalian, Yunus 38 ya. Oke, baik. Silakan Ibu, apa yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Pak Guru. Baik. Nah, coba diamati pakai dugaan dulu ya. Dugaan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Kira-kira itu bentuk berapa, Bu Ida? Bentuk masdar. Bentuk tiga. Bentuk berapa? Bentuk tiga, Pak Guru. Bagus. Apa yang mendasari pemikiran Ibu sehingga menyimpulkan itu bentuk tiga? Seperti biasa, saya akan menyatakan jangan terobsesi untuk benar, karena yang lebih penting adalah kita sukses menjalani proses. Dengan cara apa? Ada ilmu yang kita praktikkan. Apa, Bu Ida, ilmunya sehingga diduga itu adalah bentuk tiga? Bentuk satu enggak mungkin. Bentuk dua enggak mungkin, Pak Guru. Ibu, pernyataan mana yang akan kita dalami? Apakah pernyataan Ibu yang mengatakan itu bentuk tiga, atau pernyataan Ibu yang mengatakan tidak mungkin bentuk satu? Yang mana, Ibu? Bentuk tiga. Oke, bagus. Apa ciri yang Ibu amati sehingga menduga itu adalah bentuk tiga? Nggak ada cirinya, Pak Guru. Hah? Nggak ada cirinya. Kalau begitu nggak cocok kalau begitu. Nggak ada cirinya. Wah, ini nggak hujan, kenapa? Nggak ada cirinya hujan. Nah, kira-kira begitu. Nah, baik, sekarang kita melihat ya pernyataan Ibu, tidak mungkin bentuk satu. Dulu ilmu kita bentuk satu, apa ilmunya? Keluhnya apa? Kalau kata Bu Susi, jembatan keledainya apa dulu bentuk satu? Hiji di belakang. Hiji, siji, sudah terjadi, berubah di kiri, namanya al-fi'lul madi. Nah, coba kita sorot itu ya, Bu Farida, secara khusus ya. Yang ada di kiri fi'il madin itu apa saja biasanya? Nah, tum. Nah, tum. Ini kalau ada nih kedip-kedip lampu. Ya, bentuk satu, Pak Guru. Kalau ini ada lampu merahnya nih, ada kedip-kedip nih, seperti orang yang di ini. Makin kencang. Wah, kedengeran sinyalnya, Bu.
Kedengaran Pak Guru. Nah, kalau begitu kenapa tidak mungkin kalau itu bentuk satu? Nah, kita lanjutkan. Ketika kita melihat bahwa mungkin saja ini bentuk satu, gitu ya. Mungkin saja ini bentuk satu karena ada apa? Ada di belakang. Ada, Di belakang. ada tum di belakangnya. Nah, kalau tidak ada, mohon maaf. Kalau domirnya bukan antum, berarti tidak ada tumnya ya. Begitu ya ilmunya ya? Iya. Begitu bukan, Bu Farida? Iya, Pak Guru. Nah, coba sekarang lihat ya. Coba lihat huruf-huruf yang muncul di situ selain tum. Lalu simpan dalam hati, lalu bayangkan. Gitu ya. Bayangkan saya akan mengucapkan sebuah kata, sebisa mungkin Ibu tebak. Oh, ada banyak yang sama, paling tidak ada 3 yang sama dengan kata yang Pak Guru ucap. Gitu ya. Sudah siap, Ibu? Iya, Pak Guru. Istato'a. Ada sama? Ada Pak Guru. Nah, ingat maknanya istato'a? Mampu. Nah, iya, pinter. Berarti kalau begitu istato'tum? Kalian mampu. Iya, bisa begitu. Terus Oke, yang itu alif hamzah sinnya apa tuh Pak Guru? Apanya? Di depannya kan ada hamzah sin. Hamzah sin. Oke, terus apa? Pertanyaannya? Itu maknanya apa kalau ada hamzah sin di depan? Yang sudah kita pelajari apa? Penambahan pola-pola. Iya, apa yang sudah kita pelajari maknanya? Mohon biasanya minta. Iya, bagus. Di sini cocok nggak? Kalau di sini ada mohonnya cocok tidak? Tidak. Kalian mohon. Oh, cocok. Oh iya, kalau Ibu mengatakan cocok, monggo gitu ya. Gitu. Ada begitu. Kalian minta mampu. Mampu, sanggup. Sanggup. Ada nggak? Maksudnya di hati Ibu merasa itu nggak? Oh, lumrah nggak gitu? Enggak sih. Oh, kalau gitu, kalau tidak maka tidak. Lalu bagaimana? Nanti akan tiba waktunya. Yang sudah dulu ya, yang sudah kita pahami itu penambahan tersebut mengindikasikan minta. Yang lain nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Minta. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada maka kita beranjak ke tahap berikutnya. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian yang mau berbagi pemahaman. Tadi sudah ada Pak Hamid, kemudian ada Bu Fauzia. Silakan yang lain yang mau ambil bagian. Boleh saya Pak Guru? Iya, silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Kata qul fa'tu bisuratim mislih wa da'u manistata'u min dunillahi shadiqin. Katakanlah, kalian datangkanlah surat semisalnya dan panggillah siapa saja yang mampu dari selain Allah jika kalian orang yang benar, jika kalian orang-orang yang benar. Iya, bagus. Oke. Yang berikutnya Al-A'raf 197 sampai 198. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu silahkan. Kalau sudah terpahami dan bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya berbagi pemahaman, maka kita akan lanjutkan ke situ. Oke, apa ada yang ingin berbagi pemahaman? Apa yang sudah dipahami
dari ungkapan-ungkapan yang ada pada pelajaran pada ayat tersebut, kutipan ayat tersebut ada. Wataro, Pak. Baik. Paling bawah, Pak. Iya. Layas mau. Dia tidak mendengar. Wataro itu apa ya? Baik. Coba dilihat dulu ya, dilihat dulu. Seperti biasa ya, untuk membantu kita lebih terampil, membantu kita lebih detail, membantu kita lebih dalam memahami. Seperti biasa kita pakai ungkapan bahwa, gitu ya, ungkapan apa? Satu potong belum tentu satu kata. Nah, kira-kira itu berapa kata? Bisa 2, bisa 3, Pak. Ya, dimantapin lagi. Kayaknya 3 deh. Oke, bagus. Apa saja yang 3 itu? Wa, Ya. taro, sama hum. Iya, bagus ya. Nah, coba itu kita urai. Ya, kita urai. Ada apa saja tadi? Ada wa, kemudian ada taro, kemudian ada hum. Mana yang belum terpahami dari 3 kata ini? Taro itu, Pak. Baik. Oke, taro. Harus nyari dulu. Oke, bagus. Ini dugaan Ibu kalau melihat seperti ini, kira-kira bentuk berapa ini? Yang paling dekat dalam dugaan Ibu. Bentuk berapa, Ibu? Harusnya madi, Pak ya. Harusnya. Oke, bentuk 2 ya. Oke, bagus, bentuk 2. Apa penandanya di situ? Tak, Pak ya. Oke, baik. Berarti kalau di madin dia tidak muncul ya? Iya, Ibu? Iya. Oke, bagus. Pernah dengar ungkapan ini? Ro'aita. Iya. Mengetahui, Pak ya. Selain itu apa? Mengenal. Selain itu apa? Ro'aita. Aduh, Coba baca surat An-Nasr, Ibu. Ro'aita alladzi yukadzibu bin itu. Yang sudah kita pelajari, Ibu, itu belum. Kita belum itu. Surat An-Nasr, Ibu. Sebentar. Idza jaa. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Wa ra'aitan. Oh ya, wa ra'aitan. Pelajaran 9, Ibu, kalau Mas itu. Ada? Sampai di pelajaran 9? Sudah, Ibu, di pelajaran 9? Pelajaran 9. Idza jaa nasrullah. Sudah di pelajaran 9? Ya. Melihat, Pak. Nah, coba Ibu melangkah ke Tanmiyatul Mufradat yang kedua. Yang kedua, Nasoro, Pak, yang kedua ya? Oke, terus yang berikutnya? Ya, oke, berikutnya. berikutnya. Ro'a, Pak, melihat nah, pendapat. Itu dia. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga ya, Pak. Iya, baik. Oke. Melihat. Kenapa jadi ini, Pak? Kenapa jadi taro ya? Nah, kira-kira kalau itu kita temukan jawaban, kira-kira akan menambah jelas apa akan membingungkan kita? Ro'aita mudoriknya taro.
tapi pakai ya, ya. Apa ya? Jadi taro. Saya masih bingung, Pak. Yang apa yang dibingungkan, Bu? Kan kalau lihat di tanmiyatul mufradat ini, mudoriknya kan taruhnya pakai ya, bukan pakai hamzah. Coba pakai diamati lagi. Wajar Ibu bingung karena kelihatannya Ibu masih belum terbiasa membedakan antara ya dan alif bengkok, Ibu. Oh iya, mungkin ya alif bengkok ini ya. Nah, gitu. Ya, Pak. Alif bengkok, kalau kepentok ya jadi lurus, Ibu. Itu ya yang nggak pakai titik ya, Pak ya? Bukan, namanya ya itu memang nggak pakai titik, itu bukan ya namanya kalau nggak pakai Alif titik. bengkok itu. Nah, seperti itu. Alif bengkok itu seperti iya, tidak pakai titik gitu ya. Iya. Jadi gitu. Saya mengerti, Pak. Soalnya ini kan ada taknya. Oke. Roa. Jadi gitu ya ilmunya. Namanya ya, juga alif bengkok. Kalau kepentok ya jadinya lurus. Lurus. Nah. Baik. Ada yang ingin berbagi pemahaman untuk ayat yang sedang kita kaji, Ibu-ibu? Baik. Mohon izin layarnya dikembalikan, Pak. Nah, Oke, kalau tidak ada, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi kajian kita dengan materi-materi yang lain. Setelah ini ada latihan, tapi saya rasa ibu-ibu, bapak sekalian bisa melakukannya sendiri-sendiri, yaitu menyebutkan kalimat harf dalam An-Nisa 1358, Asy-Syu'ara 107 sampai 110. Nanti bisa ibu-ibu, bapak lakukan ya untuk efisien waktu kita, dikerjakan sendiri terlebih dahulu, lalu di akhir buku kan ada ya, di akhir buku itu ada kunci jawaban yang bisa menjadi panduan, untuk menilai ketepatan jawaban ibu-ibu bapak sekalian. Tapi kalau ya itu nanti caranya seperti itu ya, dicari dulu untuk ayat-ayat yang kita kaji pada bagian dal ini ya, bagian dal ini. Kalau sudah lalu dibandingkan, dicocokkan dengan jawabannya. Demikian ibu-ibu apa sekalian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian berkah untuk dunia dan akhirat kita dari apa yang sedang kita kaji pada kesempatan kali ini. Demikian ya ibu-ibu apa sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi aktif ibu-ibu bapak sekalian, terutama yang tadi sudah ambil bagian ya secara maksimal. Ada Pak Hamid, kemudian ada Bu Fauziah, ada Bu Farida, dan ibu-ibu bapak yang lain. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai bertemu kembali. Mudah-mudahan nanti ada agenda yang ada agenda tiruan ya Bu Susi. Ada yang agenda tiruan dari agenda kita di Bandung kemarin. Bisa belajar secara online. Ya Ya, paling tidak idenya bagus. Semoga. Ya sekalian aja biar semangat ibu-ibu mah diajak arisan. Ajak arisan jadi semangat tuh untuk ketemunya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.